Partai politik di parlemen saat ini harus bekerja ekstra keras menjelang pemilu 2024. Pasalnya dalam survei terbaru perolehan mayoritas parpol ternyata mengalami penurunan yang signifikan. Suara PDIP atau PDI Perjuangan tercatat melesat, sedangkan Partai Golkar harus merelakan posisinya digeser Partai Gerindra besutan Prabowo Subianto. Apakah faktor pemilihan capres mempengaruhi elektabilitas partai politik? Survei terbaru elektabilitas partai politik yang dirilis SMRC menguak hasil mengejutkan. Mayoritas suara partai politik di DPR mengalami penurunan dibandingkan perolehan pada pemilu 2019. Sebagian bahkan bisa dibilang ambles. Suara PDI Perjuangan melesat ke 24% dibandingkan tahun 2019 yang meraih 19,3%. Posisi 2 ditempati Partai Gerindra yang suaranya bertambah. Partai Gerindra praktis menggeser Partai Golkar yang suaranya turun dari 12% menjadi 8%. Suara PKB, PKS, Partai Demokrat, Partai Nasdem, serta P3 juga turun. Penurunan signifikan bahkan dialami Partai Amanat Nasional dari 6,8%, kini hanya tinggal 1,2%. Tadi ya mengalami penguatan begitu sekitar 5%, kemudian Gerindra itu cenderung stabil, sementara partai-partai lain cenderung melemah. Nah, perbandingan ini tentu saja penurunan ini tentu saja juga ada pengaruh dari masih cukup banyak warga yang belum memutuskan pilihan ya. Kemudian juga perubahan yang cukup besar, penurunan dukungan ini juga disebabkan oleh karakteristik pemilih kita yang cenderung kurang loyal terhadap partai politik dan juga tidak merasa dekat, tidak punya ikatan psikologis yang dekat dengan partai politik, sehingga elektabilitas partai itu bisa mengalami perubahan dengan cepat, saya kira begitu. SMRC juga mencatat karakteristik pemilih PDIP dan Partai Golkar yang banyak dari kalangan tua dan tinggal di pedesaan rawan untuk mobilisasi partai lain menjelang pemilu. Bagaimana parpol harus mengambil langkah agar suara partai tidak tergerus pada pemilu 2024? Tim TV One mengabarkan. Ya, partai politik mulai memanaskan mesinnya jelang pelaksanaan pemilu yang masih 2 tahun lagi. Sebagian malah telah mendeklarasikan calon presidennya guna mengerek elektabilitas. Benarkah pengumuman calon presiden lebih awal membuat elektabilitas partai politik ikut terkerek atau justru sebaliknya, pemirsa? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Ada Direktur Riset SMRC, kemudian itu juga ada Pak Denny Irvani, kemudian juga nanti sudah bergabung bersama kami Ketua DPP Partai Golkar Kang Aceh Hasan Sazili, dan juga pakar politik yaitu ada Mbak Wi Siti Zuhro. Selamat petang semuanya. Selamat sore. Pertama saya ingin punya survei dulu deh dari SMRC. Ini gimana penjelasannya? PDIP angkanya meningkat sementara partai-partai lainnya merosot, justru nih Golkar juga digeser oleh Gerindra. Iya, terima kasih. Jadi elektabilitas partai ini topik riset yang sangat menarik ya, karena dari pemilu ke pemilu juga kita melihat selalu ada perubahan suara partai begitu ya. Bahkan 2019 yang lalu kita menyaksikan ada satu partai yang hilang dari parlemen, yaitu Hanura. Nah, perubahan ini disebabkan oleh apa yang kita kenal dengan swing voters atau pemilih yang berubah pilihan dari satu pemilu ke pemilu yang lain. Nah, untuk mengamati itu SMRC melakukan survei nasional pada Oktober ini, di antaranya untuk mengamati perilaku atau kecenderungan pilihan terhadap partai politik ya. Dan kalau kita lihat dari hasil yang paling umum sementara ini tentang elektabilitas partai politik, di antara partai-partai yang ada, hanya PDI Perjuangan yang mengalami kenaikan dukungan dari 19% di 2019 menjadi 24%. Kemudian Gerindra cenderung stabil, sementara partai-partai lain terlihat menurun. Dan masih ada cukup banyak, 19,3% masyarakat atau pemilih yang masih belum menentukan pilihan. Nah, ini menunjukkan bahwa ada sesuatu di mana pemilih
cenderung masih juga wait and see begitu, melihat apa yang akan terjadi, apa yang dilakukan oleh partai politik, dan 19,3% itu adalah ceruk pasar yang harus direbut oleh semua partai, yang terutama partai-partai yang mengalami penurunan. Oke. Di antara partai-partai yang mengalami penurunan itu kita lihat ada partai yang menurunnya cukup besar ya. Di sana ada PAN, kemudian P3 juga masih kita lihat masih belum bisa menembus 4%. Oke, salah satu yang mengalami penurunan adalah Golkar dari 12,3 menjadi 8,5%. Kang Aceh nanti kemudian akan kita minta tanggapannya usai jeda ya, Kang Aceh ya. Apa kemudian tanggapan dari Golkar mengenai penurunan ini? Kami kembali sesaat lagi.